Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan, dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita.
tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Betapa indah harinya saat ku milik menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis di Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya,
tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dia dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalih langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta gereja kita. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis, yang artinya adalah Allah Tritunggal. Topik minggu kita, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Warta umum yang berulang tahun, seluruh jemaat gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dimulai sejak Minggu tanggal 7 Juni sampai dengan Sabtu tanggal 13 Juni 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini seluruh jemaat HKBP Cilincing masih tetap dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Kita juga diharapkan dapat mendukung rencana program tentang penerapan sistem new normal dari pemerintah supaya dapat terlaksana dengan baik. Tetap kita bawa dalam doa supaya permasalahan pandemi virus corona yang terjadi saat ini dapat cepat pulih. Demikian warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhanlah yang melipat gandakan seluruh berkat-Nya dan diberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita bernyanyi.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, Minggu Trinitatis, tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Imago Dei, image of God, gambaran Allah itu adalah kita. Kita semua diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Gambar Allah bukan berbicara mengenai fisik. Ketika kita melihat gambar Allah mengenai fisik, mungkin ada yang bertanya, mengapa saya cacat kalau saya adalah gambaran Allah? Gambaran Allah juga bukan berbicara warna kulit dan yang lainnya. Tetapi gambaran Allah berbicara mengenai karakter dan jati diri. Artinya Allah Tritunggal menciptakan kita sesuai dengan karakter dan jati dirinya. Itulah identitas kita sebagai ciptaan Allah. Dan banyak sekali kita yang lupa bahwa kita diciptakan sebagai gambarannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, karakter dan jati diri Allah yang berguna untuk menjaga kelestarian kehidupan di dunia ini, itulah yang menempel di dalam kehidupan kita. Karakter Allah Bapa, karakter Anak dan karakter Roh Kudus, itulah yang melekat di dalam kehidupan kita semua yang diciptakan oleh Dia. Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara, Anak yang taat dan pengampun, Roh Kudus Sang Penghibur dan yang selalu mendampingi kehidupan kita. Sekarang kita memasuki era new normal atau tatanan normal baru. Lalu bagaimana kita memasuki era new normal ini? Apakah kita bisa memasuki new normal ini atau kita masih ketakutan oleh pandemi yang telah dilanda oleh dunia ini? Tetapi mau tidak mau kita harus memasuki era baru ini. Kita harus memasuki tatanan normal baru di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, masukilah new normal sekarang ini dengan karakter ilahi yang telah diberikan Allah kepada saudara dan saya. Karakter yang pertama adalah karakter Bapa, di mana Dia adalah pencipta dan pemelihara kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa kreativitas, inovasi telah ditanamkan di dalam kehidupan setiap kita.
Allah menciptakan kita dengan segala kemampuan kita berkreasi. Allah menciptakan kita untuk berinovasi, beradaptasi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita memasuki new normal, baiklah kita beradaptasi dengan berkreasi. Baiklah kita berinovasi agar kita tidak dimakan oleh dunia ini dan tetap bisa bertahan di era new normal ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah mengatakan kita tidak mampu. Jangan pernah mengatakan kita tidak sanggup. Karena Allah Sang Pencipta, Allah yang penuh kreativitas, Allah yang berinovasi itu telah ada di dalam kehidupan kita. Artinya seharusnya kita mampu beradaptasi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Beradaptasi terhadap hal-hal yang baru. Beradaptasi dengan menciptakan yang baru. Beradaptasi dengan berinovasi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah pemeliharaan Allah yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Terlebih lagi kepada anak-anak muda atau banyak di antara kita yang mungkin susah mencari pekerjaan. Atau mungkin kita di PHK dari pekerjaan kita atau yang lainnya. Mulai sekarang baiklah kita melekat terhadap Allah dan mulai berinovasi di dalam kehidupan kita. Kita mulai berkreasi apa yang harus kita lakukan di dalam new normal ini. Lalu karakter yang kedua yang diinginkan firman Tuhan kepada kita adalah karakter anak. Di mana anak yang taat dan anak yang pengampun. Artinya apa? Ketika kita mau memasuki era new normal sekarang ini, ketaatan itulah yang diperlukan. Ketaatan itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketaatan itulah yang menuntun kita agar kita bisa memasuki new normal ini. Banyak sekali di antara kita yang belum taat terhadap tatanan normal baru. Banyak sekali kita yang belum taat, bahkan memakai masker saja pun kita keluar, banyak yang lupa. Oleh karena itu, kita diingatkan melalui firman Tuhan kepada kita untuk beradaptasi. Untuk bisa memasuki new normal sekarang ini. Baiklah sebagai anak yang taat. Dia memberikan keselamatan kepada kehidupan seluruh manusia. Ketaatan akan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, mulailah taat terhadap protokol kesehatan. Mulailah taat terhadap peraturan yang diberikan pemerintah agar kita bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan baiklah kita mengampuni setiap kesalahan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mengampuni membuat kita semakin sehat dan imun semakin kuat. Ketika kita masih mempunyai dengki terhadap orang, masih mempunyai amarah terhadap orang, mungkin itu akan mengganggu kesehatan kita. Karakter anak telah ditetapkan di dalam kehidupan kita. Dia yang taat dan mau mengampuni. Taatlah terhadap peraturan. Taatlah terhadap protokol yang telah diberikan pemerintah kepada kita agar kita bisa memasuki new normal dan kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pandemi ini sekarang ini. Lalu hal yang ketiga yang diinginkan firman Tuhan kepada kita adalah karakter yang mendampingi dan menghibur. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Tujuannya adalah agar kita didampingi dan terhibur dari setiap kelemahan kehidupan kita. Agar kita mempunyai kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu, karakter penghibur telah ditanamkan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali yang menderita karena pandemi ini. Banyak sekali orang yang mengalami kesusahan karena pandemi ini. Bahkan dunia mengalami kesusahannya. Karakter penghibur itu telah ditanamkan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyakan kepada dirimu, apakah engkau telah menghibur orang yang menderita karena pandemi ini? Apakah engkau telah menjadi pendamping, mempunyai solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi ini? Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita mampu untuk menghadapi kehidupan kita sekarang ini. Walaupun kita harus memasuki new normal dan berdampingan dengan virus corona, tetapi kita
mampu dan kita bisa hidup di dalam sukacita. Karena karakter ilahi itu telah ditanamkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karakter yang penuh dengan kreativitas dan inovasi yang membuat kita bisa beradaptasi di tengah-tengah dunia baru. Karakter yang taat terhadap setiap aturan, setiap protokol yang telah diberikan di dalam kehidupan kita. Bahkan taat terhadap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karakter yang mendampingi, karakter yang bisa menghibur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekelaman ini. Hari ini kita masuk ke dalam Minggu Trinitatis, di mana Allah Tritunggal telah bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, tugas kita sekarang adalah menampilkan karakter ilahi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, selamat memasuki new normal sekarang ini. Tampilkan karakter ilahi dan percayalah, selama kita bersama dengan Allah, kita mampu, kita kuat, dan kita bersuka cita di tengah-tengah dunia, walaupun kita harus berdampingan dengan corona di dalam kehidupan kita. Selamat Minggu Trinitatis. Selamat bersekutu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ingatlah, mereka menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Karakter ilahi itu telah ditanamkan di dalam kehidupan kami. Agar kami mampu menjalani kehidupan kami di dalam tatanan normal baru yang harus kami lalui ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, dan berikan kami ketaatan agar kami mampu Bapa menjalani kehidupan kami di dalam tatanan new normal. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa, berkati jemaat-Mu di dalam setiap usaha mereka. Kalau ada jemaat-Mu yang dalam keadaan bergumul Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Engkau yang memberikan jalan keluar di dalam pergumulan mereka. Kalau ada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan duka, berikan kepada mereka sukacita. Kalau ada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sukacita, ingatkan mereka agar tetap mengucap syukur di dalam kehidupan. Sekarang ini Tuhan, kami memasuki new normal. Sertai dampingi kami Bapa. Dan berkati negara kami, para pemimpin yang ada di tengah-tengah negara kami, dan para aparat yang mengurus negara kami ini Tuhan. Agar setiap kebijakan yang mereka keluarkan dapat membantu kami menangani pandemi ini. Dapat membantu kami agar kami kuat dan bersukacita di tengah-tengah pandemi ini. Dan kepada para medis Tuhan, Engkaulah yang memberkati, menyertai mereka, dan Engkaulah yang selalu memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.